Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evi Sofiawati dari kelas AK20B Politeknik Diksi Input Serang. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan laba rugi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah 2. Sebelumnya, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah teman-teman sudah tahu apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi itu adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai dengan ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Adapun jenis-jenis laporan laba rugi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, laporan laba rugi bentuk tunggal, dan yang kedua, laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk tunggal, di mana laporan ini hanya menunjukkan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat pada pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan laba rugi bentuk tunggal ini sifatnya sederhana, tidak mendetail, dan hanya digunakan oleh UKM atau perusahaan dagang yang dirintis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Akuntansi Perusahaan Sepatu PT Rodamas Perkasa telah mencatat informasi berikut berdasarkan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penyusunan laporan laba rugi komprehensif 1 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Pendapatan sewa sebesar 29 juta, beban bunga sebesar 18 juta, pendapatan yang belum terrealisasi dari efek ekuitas tersedia untuk dijual setelah dipotong pajak sebesar 31 juta, beban penjualan sebesar 140 juta, pajak penghasilan sebesar 306.000, biaya administrasi sebesar 181 juta, beban pokok penjualan sebesar 181 juta, penjualan neto sebesar 980 juta, pembagian dividen tunai sebesar 16 juta, kerugian atas penjualan aset pabrik sebesar 15 juta, kemudian ada 20.000 saham biasa yang beredar sepanjang usaha. Berikut adalah contoh laporan laba rugi komprehensif bersifat tunggal yang datanya didapat dari contoh soal sebelumnya. Penjualan neto sebesar 98 juta, tapi mohon maaf itu salah penulisan, dikurangi beban pokok penjualan sebesar 181 juta menghasilkan laba bruto sebesar 799 juta dan pendapatan lainnya sebesar 29 juta, dikurangi biaya penjualan, biaya administrasi, biaya bunga, dan semua total biaya tersebut sebesar 310 juta. Kemudian menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 489 juta, dikurangi pajak penghasilan sebesar 306.000 menghasilkan laba tahun berjalan sebesar 488 juta 694.000, dikurangi pendapatan yang belum terrealisasikan sebesar 31 juta dan kerugian atas penjualan aset sebesar 15 juta. Laba komprehensif sebesar 504.694.000, kemudian
Kemudian laba per saham itu didapat dari laba komprehensif dibagi jumlah saham, yaitu sebesar 20.000 menghasilkan 25.235. Kemudian laporan laba rugi bentuk ganda. Saat membuat laporan ini, akuntan perlu memisahkan akun biayanya ke akun lainnya yang lebih berkaitan atau relevan, mendetail, dan bisa digunakan sesuai fungsinya. Selain itu, beban pokok penjualannya termasuk biaya operasi serta non-operasi perlu dipisahkan serta dipakai guna menghitung laba operasi, laba bersih, dan laba kotor. Biasanya laporan jenis ini telah sesuai dengan standar pembuatan laporan laba rugi sebuah perusahaan besar maupun perusahaan dengan pemangku kepentingan banyak, misalnya investor dan kreditor. Berikut adalah contoh laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda yang datanya didapat dari soal sebelumnya. Penjualan neto sebesar 980 juta, beban pokok penjualan sebesar 181 juta, menghasilkan laba bruto sebesar 799 juta, dan pendapatan lainnya sebesar 29 juta. Kemudian biaya penjualan, biaya administrasi, biaya bunga, dan semua total biaya tersebut yaitu 310 juta. Dikurangi menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 489 juta, dikurangi pajak penghasilan sebesar 306.000, menghasilkan laba tahun berjalan sebesar 488.694.000. Kemudian ada pendapatan yang belum terrealisasikan sebesar 31 juta, dikurangi kerugian atas penjualan aset sebesar 15 juta, menghasilkan 16 juta. Kemudian laba komprehensif sebesar 504.694.000. Laba per saham didapat dari laba komprehensif dibagi 20.000, yaitu menghasilkan 25.235. Apa sih fungsi laporan laba rugi itu? Yang pertama, menjadi bahan evaluasi finansial. Saat perusahaan telah berjalan 1 bulan atau 1 tahun, tentunya ada banyak transaksi keuangan yang terjadi. Setiap transaksi tersebut ada yang memberikan keuntungan atau kerugian. Nah, akumulasi total keuangan ini yang bakal menjadi data pada laporan laba rugi sebuah perusahaan pada bulan maupun tahun tertentu dengan pencatatan yang lengkap dari setiap transaksinya. Pihak atasan mampu mengetahui dengan jelas asal-usulnya serta mampu melakukan evaluasi nanti. Kemudian yang kedua, mengetahui perkembangan bisnis. Perkembangan sebuah perusahaan atau bisnis dapat dilihat melalui kondisi finansialnya, termasuk pada laporan laba ruginya. Saat laba perusahaan lebih tinggi ketimbang rugi, prospeknya tentu mampu semakin meningkat. Terlebih jika dibarengi dengan adanya peningkatan pada tenaga kerja, alat produksi, dan lain sebagainya. Karena alasan inilah mengetahui data di laporan keuangan tersebut penting untuk dilakukan agar menjadi tolok ukur potensi perusahaan. Mengetahui strategi kebijakan atasan. Laporan keuangan ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi strategi kebijakan bisnis atasan dengan pembiayaan. Misalnya, jika pada laporan tersebut diketahui pengeluaran paling banyak diakibatkan oleh gangguan pada alat produksi, pihak atasan dapat menggantinya di periode selanjutnya. Contoh lainnya, saat penjualan produk A dirasa lebih menguntungkan ketimbang produk B, maka perusahaan dapat meningkatkan produksi dari barang tersebut agar mengoptimalkan laba. Peran laporan laba rugi ini tidak boleh dilewatkan oleh pebisnis dan perusahaan. Laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan sebuah bisnis atau perusahaan, baik di periode berlangsung maupun periode selanjutnya.
Melalui laporan ini, pihak terkait mampu memantau pemasukan dan pengeluaran, serta melakukan evaluasi juga improvisasi terhadap aktivitas operasional yang diperlukan bisnis. Sekian untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.